Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 eh, dengan anggota saya sendiri Muhammad Fatur Rahman Al-Akbar dengan NIM 55522400069 dan rekan saya Muhammad Rafli Fahrezi dengan NIM 55522400058 dan rekan saya Rabel Yohan Eliezer Hasiolan Sitorus dengan NIM 55522400076. Pada pertemuan kali ini kami ingin mempresentasikan materi akuntansi keuangan menengah dengan tema akuntansi sewa. Oke, kita langsung masuk ke pengertian. Sewa merupakan kontrak atau bagian kontrak yang memberikan hak atau mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama jangka waktu tertentu dengan imbalan. Pemberlakuan PSAK 73 efektif sejak 1 Januari 2020 itu bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan posisi keuangan dengan mengurangi praktik pendanaan luar neraca off balance sheeting financing. Selanjutnya ada lingkungan sewa. Sewa adalah suatu perjanjian di mana lesor atau pemilik aset memberikan hak kepada lese, yaitu lese ini penyewa, untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Mengapa perusahaan memilih sewa? Alasannya itu salah satunya itu fleksibilitas, yaitu mempermudah penggantian aset jika terjadi keusangan teknologi. Yang kedua ada pendanaan 100% dengan tingkat suku bunga tetap, yaitu jarang memerlukan uang muka atau down payment yang besar. Selanjutnya ada perlindungan terhadap keusangan, yaitu resiko penurunan nilai wajar aset seringkali tetap berada di tangan lesor. Selanjutnya ada keuntungan pajak, yaitu di mana yurisdiksi pembayaran sewa dapat mengurangi pajak secara lebih efisien dibanding depresiasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke akuntansi bagi lese. Berdasarkan PSAK 73, penyewa menggunakan pendekatan tunggal, yaitu single model. Penyewa harus mengakui aset dan liabilitas untuk semua sewa, kecuali untuk dua pengecualian. Ini sih opsional ya. Yang pertama ada sewa jangka pendek 12 bulan atau kurang tanpa opsi beli. Yang kedua ada sewa yang aset utamanya bernilai rendah, low value asset, misalnya itu laptop atau printer. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran awal nih. Pada tanggal permulaan lese harus mengakui yaitu ada aset hak berguna, aset hak guna, yaitu right of use atau ROU aset. Diukur pada biaya perolehan yang meliputi liabilitas sewa awal, ditambah dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah juga dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan lese. Lalu ada liabilitas sewa. Nah, liabilitas sewa ini itu adalah nilai kini atau present value dari pembayaran sewa yang belum dibayar, didiskontokan menggunakan implied interest rate, yaitu jika dapat ditentukan, atau incremental borrowing rate lese. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengukuran selanjutnya ada ROU aset. Disusutkan menggunakan metode penyusutan biasa sepanjang masa sewa atau umur manfaat aset. Yang kedua ada lease liability. Dikurangi dengan pembayaran tunai dan ditambah dengan beban bunga berjalan. Selanjutnya akuntansi bagi lessor. Berbeda dengan lessor tetap menggunakan klasifikasi dua metode untuk menentukan bagaimana sewa dicatat. Yang pertama ada sewa pembiayaan atau finance lease. Sewa pembiayaan langsung atau direct financing lease. Lessor murni mencari keuntungan dari bunga pendanaan. Lessor tipe penjualan atau sell tipe lease. Lessor keuntungan dari penjualan aset sekaligus keuntungan bunga. Akuntansi lessor. Lessor menghapus aset dari neraca dan mengakui piutang neto sewa atau lease receivable. Yang kedua, sewa operasi atau operating lease. Lessor tetap mencatat aset tersebut dilaporkan pada posisi keuangannya.
di mana pendapatan sewa diakui sebagai pendapatan sewa atau lease revenue secara garis lurus selama masa sewa. Lessor tetap menyusutkan aset tersebut, di mana jika risiko dan manfaat kepemilikannya tidak dialihkan secara substansial. Selanjutnya ada masalah akuntansi khusus. Yang pertama, nilai residu atau residual values. Nilai estimasi aset pada akhir masa sewa, di mana nilai residu terjamin. Less menjamin bahwa nilai aset tidak akan turun di bawah angka tertentu. Jika turun, less harus membayar selisihnya. Ini mempengaruhi perhitungan persentase value liability bagi less. Yang kedua, nilai residual tidak menjamin atau lessor menanggung resiko nilai aset di akhir masa sewa, di mana less tidak memasukkan komponen ini dalam perhitungan liabilitasnya. Baik, yang selanjutnya ada masalah akuntansi khusus. Yang selanjutnya itu kan nomor 2-nya itu ada opsi pembelian dengan harga murah, yaitu bargain purchase option atau BPO. Klausul yang memberikan hak kepada lessee untuk membeli aset sewaan pada akhir masa sewa dengan harga yang diperkirakan jauh lebih dari nilai wajar pada tanggal opsi tersebut dapat dieksekusi. Jika ada BPO, lessee harus menyusutkan aset berdasarkan umur manfaat ekonomis aset, bukan berdasarkan masa sewa. Selanjutnya itu ada biaya langsung awal atau initial direct cost. Biaya incremental yang timbul untuk memperoleh kontrak sewa, misalnya komisi legal, biaya negosiasi, yaitu bagi lesenya ini dikapitalisasi sebagai penambah nilai raw asset. Bagi lessor sendiri, pada sewa operasi ditangguhkan dan diamortisasi. Pada sewa pembiayaan dimasukkan dalam pengukuran awal piutang sewa. Yang keempat, transaksi jual dan sewa balik. Kondisi di mana suatu perusahaan menjual asetnya kepada perusahaan lain, lalu segera menyewa kembali aset tersebut. Akuntansinya sangat bergantung pada apakah pengalihan aset tersebut memenuhi kriteria penjualan berdasarkan standar pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, di mana jika perusahaan merupakan penjualan atau less mengakui keuntungan atau kerugian hanya sebesar hak yang dialihkan ke pembeli. Jika bukan penjual, transaksi ini diperlakukan sebagai pendanaan yang dijamin atau secure borrowing. Selanjutnya ada contoh soal dari PT Abadi menyewa ruko selama 1 tahun dengan biaya 12 juta rupiah yang dibayar tunai di awal masa sewa, yaitu di Januari 2026, di mana jurnalnya saat pembayaran yaitu di 1 Januari 2026, yaitu sewa dibayar di muka pada kas 12 juta. Setelah itu jurnal untuk penyesuaian di akhir tahun di tanggal 31 Desember 2026, jurnalnya beban sewa pada sewa dibayar di muka 12 juta. Kesimpulannya, akuntansi sewa berdasarkan PSAK 71 atau IFRS 16 mewajibkan penyewa mencatat hampir semua sewa di dalam neraca sebagai aset hak guna dan liabilitas sewa guna, menghindari pembiayaan luar neraca, di mana sementara itu pemilik aset tetap memisahkan pencatatan antara sewa pembiayaan atau sewa operasi tergantung pada peralihan risiko dan manfaat aset. Dalam praktiknya, dinamika ini juga mencakup penyelesaian masalah khusus seperti nilai residu, opsi pembelian, biaya langsung awal, dan transaksi sell dan leaseback yang mempengaruhi perhitungan nilai kini serta pengakuan aset tersebut.